Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica dengan NIM 01013823281157. Saya di sini akan membuat video UTS Manajemen Bisnis Syariah P1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu carilah bisnis yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda, lalu putuskan apakah bisnis itu termasuk syariah atau konvensional. Jelaskan berdasarkan materi yang telah Anda dapat. Jadi saya memilih bisnis bank muamalat karena bank muamalat termasuk ke dalam kategori bisnis syariah karena bank tersebut beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas bank muamalat yaitu yang pertama, produk keuangan syariah yang menawarkan berbagai produk perbankan yang berbasis syariah seperti tabungan, pembiayaan, dan deposito, semuanya dilakukan sesuai akad syariah agar terhindar yang dinamakan riba, gharar, dan masyir. Lalu pembiayaan syariah menyediakan pembiayaan melalui akad syariah seperti murabahah atau jual beli, ijara atau sewa, dan mudharabah atau bagi hasil. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil antar bank dan nasabah. Lalu yang ketiga, investasi syariah, mengelola investasi berbasis syariah dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Alasan bank muamalah termasuk ke dalam bisnis syariah, yang pertama, tidak mengandung riba. Bank muamalah tidak mengandung riba karena pada transaksi keuangannya diganti dengan akad-akad yang halal menurut syariah. Yang kedua, keadilan dalam transaksi. Bank muamalah menghindari transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau masyir atau ketidakpastian atau gharar, dan memastikan transaksi yang dilakukan jelas, transparan, dan adil terhadap kedua belah pihak. Lalu yang ketiga itu prinsip halal dan etis. Bank muamalat hanya membiayai usaha atau produk yang dianggap halal bagi syariah. Jadi menurut pendapat saya, bank muamalat termasuk bisnis syariah karena aktivitas dan produk mereka telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bank ini juga sudah mengikuti ketentuan bisnis syariah yang menghindari riba dan transaksi tidak adil. Lalu pertanyaan yang kedua, analisa hubungan akhlak dan ekonomi dari bisnis yang telah Anda pilih. Hubungan antara akhlak dan ekonomi dalam konteks bank muamalat tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif. Konsep akhlak dalam bisnis, akhlak dalam konteks bisnis merujuk pada nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam Islam, akhlak mencakup yang pertama yaitu kejujuran, transaksi yang harus dilakukan dengan transparan dan tanpa penipuan, lalu amanah, memegang kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, dan keadilan, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya secara adil. Lalu penerapan akhlak di bank muamalat. Bank muamalat menerapkan akhlak dalam berbagai aspek operasionalnya. Itu yang pertama, produk dan layanan. Bank muamalat menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan tanpa riba, investasi yang halal, dan layanan zakat. Dengan demikian, nasabah dapat bertransaksi tanpa merasa terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Lalu, prinsip keadilan dalam memberikan pembiayaan. Bank muamalat berusaha untuk memberikan akses yang adil kepada semua lapisan masyarakat, terutama kepada usaha yang kecil, menengah, UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan yang memberdayakan ekonomi kerakyatan. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Bank muamalat aktif dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya mereka sering terlibat dalam program pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Lalu hubungan antara akhlak dan ekonomi yaitu mencakup kepercayaan nasabah. Penerapan akhlak yang kuat membantu membangun kepercayaan nasabah. Kepercayaan ini sangat penting dalam industri perbankan karena nasabah cenderung memilih lembaga keuangan yang dianggap amanah dan transparan. Stabilitas ekonomi. Dengan menghindari praktik riba dan spekulasi yang berlebihan, bank muamalat berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Prinsip-prinsip syariah mendorong investasi pada sektor-sektor produktif dan mengurangi
mengurangi resiko krisis keuangan. Lalu ada pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan UKM dan program-program sosial. Bank Muamalat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi, hubungan antara akhlak dan ekonomi di Bank Muamalat menunjukkan praktik bisnis yang etis dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan menerapkan nilai-nilai akhlak dalam setiap aspek operasionalnya, Bank Muamalat tidak hanya memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan inklusif ke depan. Penting bagi Bank Muamalat untuk terus mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan inovasi produk agar tetap relevan di pasar yang kompetitif. Pertanyaan yang ketiga, buatlah blueprint mengenai ruang lingkup bisnis yang telah Anda pilih. Berikut adalah blueprint mengenai ruang lingkup bisnis Bank Muamalat yang mencakup visi, misi, sasaran, struktur organisasi, strategi bisnis, dan implementasi. Visi dan misi Bank Muamalat. Visinya merintis dan menguatkan perbankan syariah di Indonesia, menciptakan model perbankan yang berbasis syariat Islam, fungsional, dan efisien, meningkatkan kepercayaan publik akan kredibilitas dan integritas Bank Muamalat. Misinya itu turut berperan dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia, melibatkan diri dalam meningkatkan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional, bertindak sebagai katalisator bagi pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, memberikan laba dan profit wajar bagi para pemegang saham, mengoptimalkan pertumbuhan perusahaan untuk memberikan return yang pantas kepada investor, memelihara dan meningkatkan mutu keputusan bersama-sama, lalu membuat keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama dan memelihara reputasi positif, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Islam, mendukung program sosial dan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat Islam, lalu mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan informatif, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas operasional dan transparan. Lalu adapun struktur organisasinya, yaitu yang pertama divisi utama. Divisi utama ini mencakup divisi pemasaran dan promosi, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan brand awareness. Divisi finansial, mengelola risiko keuangan dan optimalkan return on investment atau ROI. Atau divisi operasional, mengkoordinasikan kegiatan harian operasional mulai dari deposit hingga lending. Lalu divisi teknologi informasi, mengembangkan dan mengelola infrastruktur teknologi untuk mendukung operasional. Lalu ada juga strategi bisnis. Yang pertama yaitu strategi inovasi, mengembangkan produk dan layanan yang unggul dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Lalu strategi peningkatan kualitas, meningkatkan standar kinerja dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan satisfaction level nasabah. Strategi peningkatan brand awareness, yaitu melakukan kampanye promosi intensif untuk meningkatkan citra merek Bank Muamalat. Lalu ada strategi integrasi teknologi, yaitu implementasi teknologi blockchain dan AI untuk meningkatkan keamanan data dan efisien proses bisnis. Strategi partisipasi sosial, mengambil partisipasi aktif dalam program CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu implementasi, yang pertama rencana aksi short term, membuka minimal 50 kantor cabang baru di daerah strategis, mengembangkan minimum 10 jenis produk yang inovatif, melakukan audit kinerja secara berkala untuk memastikan konsistensi dengan target. Lalu yang kedua rencana aksi midterm, pada tahun 2026
sampai 2030 mengintegrasi teknologi blockchain untuk semua transaksi, meningkatkan anggaran CSR sebanyak 30%, melakukan sertifikasi ISO 9001 untuk memastikan kualitas pelayanan. Lalu pertanyaan yang keempat, analisa mengenai etika bisnis syariah yang berlaku pada bisnis yang saya pilih. Jadi setelah saya analisa prinsip dasar etika bisnis syariah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Beberapa prinsip dasar yang diterapkan yaitu yang pertama, larangan riba atau bunga. Bank Muamalat tidak menggunakan sistem bunga dalam produk-produk keuangannya. Sebagai gantinya, mereka menerapkan konsep bagi hasil atau profit sharing yang adil dan transparan. Lalu transparansi, semua transaksi harus jelas dan transparan sehingga nasabah memahami sepenuhnya risiko dan manfaat dari setiap produk yang ditawarkan. Lalu keadilan, dalam setiap transaksi, Bank Muamalat berusaha memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Yang kedua, ada implementasi etika dalam operasional. Bank Muamalat menerapkan etika bisnis syariah dalam berbagai aspek operasionalnya, yaitu produk keuangan, produk-produk seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa, dan musyarakah atau kemitraan dirancang untuk memenuhi prinsip syariah, menghindari unsur spekulatif dan eksploitasi. Lalu pelayanan nasabah, pegawai dilatih untuk memberikan layanan yang ramah dan profesional. Kode etik internal mendorong pegawai untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan nasabah. Lalu ada tanggung jawab sosial. Bank Muamalat juga aktif dalam program-program tanggung jawab sosial seperti pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang kepedulian sosial. Lalu tantangan dalam penerapan etika. Meskipun Bank Muamalat berkomitmen pada etika bisnis syariah, ada beberapa tantangan yang dihadapinya, yaitu persaingan dengan bank konvensional. Dalam menghadapi bank konvensional ini yang menggunakan bunga, Bank Muamalat terus berinovasi agar syariahnya tetap menarik bagi nasabah. Lalu pemahaman masyarakat, masih banyak kesalahpahaman mengenai produk syariah di kalangan masyarakat. Edukasi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan keunggulan produk syariah. Jadi menurut saya etika bisnis di Bank Muamalat tidak hanya pedoman dalam operasional, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitasnya sebagai bank syariah dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bank Muamalat berusaha untuk menciptakan nilai tambah bagi nasabah serta masyarakat luas. Meskipun ada tantangannya, komitmen terhadap etika bisnis syariah akan terus menjadi landasan dalam pengembangan dan pertumbuhan bank di masa depan. Pertanyaan yang kelima, analisa motivasi dan usaha yang telah dilakukan untuk pengembangan bisnis yang telah Anda pilih. Analisa motivasi dan usaha pengembangan bisnis Bank Muamalat. Motivasi pengembangan Bank Muamalat berkomitmen untuk menjadi pionir dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan motivasi utama meningkatkan kualitas pelayanan dan menarik lebih banyak nasabah. Melalui kampanye Ayo Hijrah, bank ini mengajak masyarakat untuk beralih ke layanan perbankan syariah, menekankan pada pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islami. Usaha yang dilakukan yaitu inovasi produk dan layanan. Bank Muamalat memperkenalkan produk baru seperti tabungan IB Hijrah dan pembiayaan rumah IB Hijrah, serta meningkatkan layanan digital melalui Muamalat DIN untuk memudahkan transaksi. Lalu ada transformasi digital, implementasi sistem digital customer, memungkinkan nasabah membuka rekening secara online, mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan nasabah yang lebih memilih layanan digital. Lalu ada pengembangan SDM. Bank ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program strategik People Agenda atau SPA untuk memastikan karyawan dapat mendukung strategi bisnis yang jelas. Yang
keempat ada penghargaan dan pengakuan. Bank Muamalat menerima penghargaan sebagai perusahaan terbaik dalam melakukan bisnis untuk menunjukkan keberhasilan dalam strategi pengembangan bisnis yang berdampak positif bagi pemangku kepentingan. Lalu ada ekspansi jaringan, pembukaan cabang baru di berbagai wilayah untuk mempermudah akses layanan bagi nasabah, serta pengembangan jaringan untuk mendukung pertumbuhan, pembiayaan, dan pendanaan. Jadi kesimpulannya, dengan motivasi yang kuat untuk meningkatkan layanan perbankan syariah dan berbagai usaha inovatif yang dilakukan Bank Muamalat terus berupaya memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri perbankan syariah di Indonesia. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.